Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik seperti yang teman-teman lihat di thumbnail ataupun yang ada di judul, yaitu tentang bergabungnya seorang pemuda Papua yang berpindah server dan dia mengatakan bahwa dia ragu dengan iman Katoliknya dan kemudian dia yakin masuk Islam, ya. Ini adalah satu topik yang saya yakin perlu untuk kita bahas karena ini menunjukkan trik-trik bagaimana menggoyang iman orang Kristen yang dilakukan oleh kelompok mereka, ya. Nah, cuman bersama-sama dengan ulasan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa duka cita atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Polsek Astana Anyar, ya. Dan ya, saya yakin teman-teman juga pasti sudah tahu beritanya bahwa terjadi sebuah ya, saya tidak bisa bicarakan di dalam ulasan kali ini dengan secara vulgar, tapi yang terjadi adalah ada seorang polisi yang menjadi korban, ya, meninggal dunia, dan 10 korban yang lain luka-luka. Kita sangat berduka cita atas peristiwa ini. Yang menarik perhatian saya adalah saya mendapatkan sebuah postingan, ya, yang dimunculkan oleh seorang di salah satu sosial media bernama Om Mujaheda ini, ya. Lalu kemudian dikatakan, Masya Allah, ikut senang dengarnya, ikut meleleh lihatnya. Di sini ada kata syuhada, lalu kemudian kebahagiaan kami di sini dengan amaliyahmu, ya Aki, semoga banyak yang mengikuti jejakmu, ya, amin. Wow, ini adalah sebuah komentar yang menyedihkan sekali ketika kita melihatnya, ya teman-teman, ya. Bahkan kemudian ada yang membalas postingan ini dengan menuliskan mantap, Masya Allah, ikhwan siapa ini yang syahid, dan sebagainya, bahkan ada takbir di sana. Kita sangat patut menyesalkan sikap-sikap seperti ini. Saya bertanya, kenapa bisa ada orang-orang yang bisa senang karena tragedi seperti ini? Kenapa sampai bisa ada orang yang senang dengan situasi seperti ini? Ya, kalaupun di sini ditulis ingin nangis sekencang-kencangnya, nangis dalam konteks karena senang, ya, cemburu dengan sang pelaku yang, ya, mengorbankan dirinya begitu, ya. Lalu kemudian dikatakan malu sama Allah. Si pelaku membuktikan cintanya kepada Allah, kepada Tuhannya, ya. Sedangkan diri sendiri masih duduk terdiam, belum berupaya apa-apa. Wow. Bahkan ada yang mengatakan penjejuk hati yang terbelenggu, bukti cinta sejati. Takobal minal syuhada. Tidak bisa berhenti air mata, envy. Saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan sekali. Dan sekali lagi turut berduka cita. Bagaimana menurut teman-teman apa yang terjadi dengan bangsa ini sehingga harus seperti ini? Mari kita berdoa semoga Tuhan menolong supaya para korban juga boleh dipulihkan, pemulihan, ada penguatan juga untuk keluarga polisi yang meninggal dunia, dan kita berdoa supaya pemerintah kita diberikan kemampuan untuk bisa menangani hal-hal seperti ini dengan baik, ya. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita, tidak semua tentu saja, tetapi mereka yang sudah mulai terpengaruh dengan paham radikal bisa kembali ke jalan yang baik, ya. Baik, saya kira itu saja untuk di bagian awal. Kita akan sekali lagi membahas tentang topik ini, ya. Tentang topik bagaimana kita membahas seorang pemuda yang mengaku bahwa dia menemukan keyakinannya, ya. Sekali lagi, pindah agama silahkan. Tetapi yang saya pikir harus kita bahas adalah bagaimana pengakuan dari sang pemuda dari Papua ini. Mari kita sama-sama saksikan. Apa sih Mas yang membuat Mas Doni ini tertarik sama Islam? Tuhan hanya satu, tapi kadang-kadang kenapa mereka sebut Nabi juga Tuhan? Nah, itu pemikiranku. Nabi Isa kan Tuhan Yesus kalau misalnya di Katolik. Itu semua juga ada gitu di Muslim, macam Nabi Nuh, apa kan sama jalan ceritanya. Kenapa sampai Nabi Isa itu dikatakan Tuhan? Nah, padahal kalau
Yang aku lihat di dalam Alkitab itu, dia cuma sebut dia tuh anak Allah, nggak menyebut nama kalau dia tuh Tuhan. Nah itu enggak. Ya kalau anak Allah tuh bisa jadi utusan Allah yang paling dia sayangi atau gimana tuh pemikiranku ya. Nah kayak gitu. Saya Doni Germando Tikai, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita baru saja menyaksikan video syahadat dari seorang pemuda yang diberikan judul oleh Mualaf Center Yogyakarta, pemuda dari Merauke bersyahadat. Ya, seorang pemuda bernama Doni Germando yang akhirnya memilih pindah server. Dan yang sangat kita sayangkan adalah ketika statement-statementnya ya, yang menurut saya patut untuk kita bahas hari ini ya. Sangat patut untuk kita bahas hari ini. Nah, karena itulah teman-teman, kita semua akan sama-sama mengkritisi bagaimana alasan seorang Doni ya, dia namanya Doni Germando ya, mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Lalu kenapa Yesus disebut Tuhan? Tentu saja video ini saya buat untuk mengedukasi kita semua, terutama untuk orang Kristen agar bisa semakin kuat di dalam imannya. Tapi juga mengedukasi orang di luar Kristen supaya ini memberikan jawaban kepada Anda yang selalu menggunakan trik ini untuk menggoyang iman Kristen. Karena itu teman-teman, kita akan bahas sesudah yang berikut ini. Kita akan iris tipis-tipis. Ya, teman-teman, mohon maaf karena saya kali ini tidak bisa live karena kepadatan jadwal. Tadinya saya berpikir bisa memungkinkan, tapi ternyata tidak bisa. Karena itu saya mohon maaf tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu yang bergabung di premiere video kali ini. Tetapi tentu saja terima kasih karena dukungan dan doa teman-teman semua, rekan-rekan semua dari berbagai pelosok di Indonesia bahkan di luar negeri. Dukungan doa dari Anda semua itu memberikan kekuatan bagi saya. Terima kasih. Dan anyway, tanpa berlama-lama tentu saja kita ingin membahas tentang topik kali ini ya. Ketika si Doni Germando, saudara kita ini, Pace satu ini, mengatakan bahwa dia kepo sekali ketika dia dalam agamanya yang terdahulu Katolik. Dia kepo dan dia mengatakan kan Tuhan cuma satu. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Menurut saya ini adalah satu hal yang terjadi pada pemuda-pemuda, bahkan juga pemudi-pemudi yang mungkin juga berasal dari tradisi Kristen atau Katolik ya. Mereka mengalami kebingungan bisa saja, dan saya pikir ini patut untuk kita bahas bersama-sama. Nah, perkataan pertama saudara atau Pace Doni ini ketika dia ditanyakan mengapa tertarik ke Islam, kita akan sama-sama coba simak, kita bedah satu persatu, kita iris satu-satu. Apa sih Mas yang membuat Mas Doni ini tertarik sama Islam? Tuhan hanya satu, tapi kadang-kadang kenapa mereka sebut Nabi juga Tuhan? Nah itu pemikiranku. Nabi Isa kan Tuhan Yesus kalau misalnya di Katolik. Itu semua juga ada gitu di Muslim, macam Nabi Nuh apa kan sama jalan ceritanya. Kenapa sampai Nabi Isa itu dikatakan Tuhan? Nah padahal kalau yang aku lihat di dalam Alkitab itu, dia cuma sebut dia tuh anak Allah, nggak menyebut nama kalau dia tuh Tuhan. Nah itu enggak. Ya kalau anak Allah tuh bisa jadi utusan Allah yang paling dia sayangi atau gimana tuh pemikiranku ya. Nah kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa argumen yang dia berikan di situ. Tapi saya tertarik sekali. Karena tentu saja perspektif dari video kali ini adalah membahas trik menggoyang iman Kristen, trik untuk menggoyahkan semua atau menggoyahkan iman orang Kristen. Maka saya ingin mencoba mengajak teman-teman melihat cara pikir Doni ini yang tentu saja sudah terpengaruh sekali oleh saya kira kawan-kawannya atau mungkin ustadz yang kemudian mendakwahkan tentang perspektif Islam kepada dia. Doni percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Dan Doni percaya bahwa kisah nabi-nabi sama. Misalnya Nabi Nuh dan Nabi Isa. Dan dari situ Doni yang percaya bahwa Tuhan cuma satu mempertanyakan kemudian kenapa Nabi Isa itu dianggap Tuhan.
Jadi Doni sebelumnya sudah langsung mengatakan, memberikan sebuah statement atau sinyal yang kuat sekali bahwa dia mempercayai Nabi Isa. Dan kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan. Nah, pembahasan pertama ini saya akan garis bawahi, underline pada statement Doni yang mengatakan nabi-nabi di dalam Islam dan Kristen itu sama. Misalnya Nabi Nuh dan Nabi Isa. Kenapa demikian? Karena menurut saya ini penting untuk dibahas ya. Untuk mempercayai kesaksian Nabi Isa di dalam Quran, menurut saya ini adalah satu step yang sesudah atau step yang sudah lebih jauh. Kita ngomong dulu soal masalah nabi-nabi ini. Karena statement dari rekan-rekan kita yang Muslim mengatakan bahwa di dalam kitab Quran itu ada cerita tentang nabi-nabi juga di dalam Alkitab. Nah, perspektifnya adalah Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu begitu ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah benar kalau begitu? Kisah nabi-nabi di Islam itu sama dengan yang di Kristen? Itu pertanyaan yang patut kita jawab. Nah, saya tertarik dengan Nabi Nuh yang kemudian diangkat oleh Doni ya, disebutkan oleh Doni. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa kisah Nabi Nuh versi Quran itu ada satu hal yang menarik perhatian saya. Yaitu Nuh itu disebut mempunyai 4 putra. Yaitu Yafit, Sem, Ham, dan Kanaan. 4 putra. Menurut surah Hud 42-43 itu ada anak Nuh yang diberitakan binasa karena tenggelam di dalam air bah. Nah, anak ini bernama Kanaan. Demikianlah kira-kira di dalam tafsir Jalalain ya. Kalau misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan anak ini bernama Yam begitu ya, atau Yam atau Kanaan. Dan saya setelah baca-baca saya melihat bahwa para alim ulama mengatakan ini orang yang nama lain atau alias Yam atau Kanaan. Jadi Kanaan ini disebutkan bahwa dia ini ikut campur dengan orang-orang kufur ya, orang-orang yang jahat atau orang-orang kafir begitu. Dan akhirnya Kanaan ini mati tenggelam karena mencoba berlindung di gunung. Dan ini yang terjadi di dalam kisah Quran ya. Nah, sedangkan di dalam Alkitab Nuh ini cuma punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Teman-teman bisa melihat ada satu data yang berbeda sekali, ya. Yakni di dalam Quran dikatakan ada namanya Kanaan, anaknya Nuh, yang mati tenggelam begitu ya, karena menjadi kafir atau ikut dengan golongan kafir begitu. Sedangkan di dalam Alkitab hanya 3 orang anak. Hal kedua yang saya mau underline adalah Kanaan di dalam catatan Alkitab, di dalam Kejadian dikatakan Kanaan itu adalah anak-anak dari Ham dan bukan anak Nuh yang mati tenggelam. Anak Ham yang kemudian selamat atau terjadi sesudah peristiwa air bah. Sehingga dari 2 kisah ini saja kita bisa melihat sebuah fakta bahwa kisah Nuh di dalam Alkitab itu berbeda dengan kisah Nabi Nuh di Quran. Ya. Tapi biasanya adalah teman-teman kita ini seperti Doni atau seperti siapa itu suka mengatakan, tapi kan nama-namanya sama begitu ya. Ya ampun. Nama-namanya sama itu tidak serta-merta mengatakan bahwa berarti catatan terakhir itu benar. Atau catatan yang dikatakan oleh Quran itu benar ya. Silakan kalau misalnya teman-teman yang Muslim mau percaya bahwa catatan di dalam Quran itu adalah sesuatu yang benar, silakan, tidak dilarang begitu. Tetapi kami orang Kristen punya hak juga dengan secara logis mengatakan bahwa catatan itu tidak kami percayai. Karena apa? Karena memang Quran itu datangnya belakangan. Dan yang mengafirmasi atau meneguhkan kesaksian Quran itu tidak ada selain hanya Muhammad sendiri. Tentu kami punya dasar untuk mengatakan itu. Ya. Nah, jika kesaksian Nabi Nuh saja
atau Nuh itu berbeda dengan Alkitab, anyway, itu bukan berarti bahwa itu menjadi satu alasan bagi kita juga untuk mengatakan apalagi dengan kisah Yesus dan kisah Nabi Isa. Buat teman-teman yang mengatakan oh namanya sama dan sebagainya, anyway, tidak semua nabi-nabi yang ada di Quran itu disebut nabi di dalam Alkitab. Misalnya Adam, ya, itu bukan nabi. Misalnya Daud, misalnya Sulaiman atau Salomo, itu bukan nabi buat orang Kristen. Jadi makanya jangan suka cocok-cocokin atau main klaim begitu ya. Nah, kisah antara Yesus dan Isa itu sangat jauh berbeda. Kalau teman-teman melihat kesaksian atau catatan Alkitab tentang Yesus, misalnya Yesus lahir diletakkan di palungan di Bethlehem, sedangkan Isa itu lahir di bawah pohon korma, ya. Catatan paling jelas adalah Yesus itu disalibkan, bangkit dari kubur. Itu disangkal oleh Al-Quran bahwa Isa itu disalibkan dan tidak dibangkitkan tentu saja. Jelas-jelas catatan Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Quran mengatakan Yesus itu atau Isa itu adalah nabi. Jadi catatan Alkitab tentang Yesus itu beda banget dengan catatan Quran tentang Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu jangan terjebak dengan modus-modus seperti ini. Hanya karena misalnya teman kita tadi Doni mengatakan, oh itu ada kisah Nabi Nuh, sama saja. Beda Pace, ya. Jelas-jelas beda kisahnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya sekali lagi, loh, bagaimana kok Andre menjelaskan tentang Quran yang ada nama-nama dari perjanjian lama atau nama-nama dari Alkitabnya orang Kristen, begitu katakanlah. Ya, penjelasan saya misalnya begini saja. Misalnya nih teman-teman tahu nggak ada sebuah agama baru ya yang mengklaim bahwa ajarannya itu selaras dengan Kristen maupun Islam ya. Salah satunya adalah dia mengatakan ya masjid itu 6 huruf, gereja 6 huruf, church ya. Mandir tempat ibadahnya juga adalah 6 huruf. Kitab sucinya Quran 5 huruf, Alkitab 5 huruf, Gita itu juga 5 huruf. They all preach the same. Mereka semua ajaran ini adalah sama karena mengkhotbahkan hal yang sama. 6 kurang 5 sama dengan 1. God is one. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Ini agama ini adalah agama yang mengklaim, asal klaim, bahwa ajarannya juga benar. Kenapa? Karena dia menyebutkan nama-nama yang baik, juga pasti ada nabi-nabi juga yang dia sebutkan dari Islam dan dari Kristen. Nah, kalau misalnya dengan pemikiran sepolos itu kita mengatakan, loh, di kitab Gita ini ya, ada nama-nama itu, berarti ini benar dong. Sekeliru banget, begitu loh. Pandangan seperti ini keliru banget. Kenapa? Karena hanya karena agama ini muncul belakangan, mengklaim nama-nama sebelumnya tidak berarti serta-merta menjadikannya benar. Saya kira teman-teman pasti setuju dengan saya. Kenapa ya, pertanyaan saya? Saudara kita ini atau Pace, Doni ini gampang banget percaya kalau kemudian disama-samain. Hanya karena alasan namanya sama. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah ya. Anyway, kita lanjut dulu. Kita masuk dalam pembahasan yang lebih serius ya. Mari kita saksikan bagaimana perkataan Doni, kesaksian Doni tentang Tuhan cuma satu. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kita saksikan. Memang semua tuh kalau pendapatku tuh sama, hanya menyembah pada Allah. Kalau di Katolik kan ngomongnya bicaranya Allah, tapi lebih dominannya tuh Nabi Isa atau Tuhan, yang sering dibilang Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Kalau di Katolik kan sering, itu keraguan yang biasa aku mikir ya. Kalau di Katolik kan sering nyebut Tuhan Yesus, nah kayak gitu. Ya aku pikir kalau misalnya dia Tuhan, terus Allah siapa kayak gitu. Kayak gitu. Sering mikirnya kayak gitu. Makanya ragunya sering kayak gitu, bimbang. Iya, kasihan sekali Pace kita satu ini mengalami keraguan ya. Karena kan menyembah Allah
Lalu kalau menyembah Allah satu itu, terus kemudian kenapa Yesus disebut Tuhan ya? Nah, teman-teman bisa lihat tidak, ini trik untuk menggoyahkan iman orang Kristen ya. Dan inilah jalan ninjanya mereka di dalam menggoyahkan iman orang Kristen. Kalau teman-teman perhatikan, saya bagikanlah kira-kira ini triknya mereka ya. Mereka menggiring pertama-tama bahwa Tuhan itu satu. Biasanya akan kayak gitu. Ini trik juga dipakai oleh Zakir Naik misalnya ya. Setelah itu, mereka akan mempertanyakan kenapa Yesus dijadikan Tuhan. Misalnya, mereka pakai jurusnya begini. Yesus berdoa kepada Tuhan di Getsemani. Nah, buat orang Kristen yang dangkal imannya akan goyang langsung. Karena, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang Tuhan yang mana? Nah, gitu. Misalnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu hanya utusan. Nah, ini juga salah satu yang sering dipakai oleh mereka, jalan ninjanya mereka. Atau sebutan Yesus anak Allah atau anak manusia. Nah, ini juga sering dipakai. Yesus kan cuman anak, bukan Tuhan. Itu anak Tuhan atau anak Allah. Ya itu cuman utusan. Nah, itu kayak gitu. Nah, sesudah orang Kristen itu digiring, dipertanyakan tentang keberadaan atau keilahian Yesus, maka kemudian mereka menggiring Yesus itu sama seperti Nabi Isa, sama dengan Nabi Isa. Karena Yesus sama dengan Nabi Isa, maka kemudian mereka menunjukkan ayat Quran bahwa Isa alaihissalam itu cuma nabi biasa. Kalau udah kayak begitu, game over, pindah server udah. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah ada di antara teman-teman menemukan trik yang beda? Kalau ada menemukan trik yang beda, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Karena yang saya perhatikan sebagai seorang apologet, yang saya perhatikan adalah triknya kira-kira kurang lebih sama seperti ini ya. Mereka masuk dulu dalam Tuhan itu cuma satu, lalu kemudian mereka pertanyakan Yesus yang dijadikan Tuhan, lalu mereka giring Yesus itu sama dengan Isa. Kalau udah kayak begitu gampang udah. Mereka tunjukin aja ayat Quran bahwa Isa alaihissalam itu nabi. Udah game over langsung ya. Nah, sebagai orang Kristen, saya melihat bahwa ini adalah sebuah kegagalan gereja dalam memperlengkapi jemaat. Bagaimana Doni Pace kita ini, saudara kita ini, menunjukkan pemahaman atau pengetahuan Alkitab yang sangat lemah, ya, yang mudah sekali digoyang. Lemahnya pemahaman doktrin Trinitas, ya, pemahaman akidah. Nah, kalau dalam bahasa saudara-saudara kita tuh akidah. Trinitas, ini Doni ini lemah sekali, gampang sekali digoyang dengan perkataan Allah cuman satu. Dan menurut saya ini kegagalan gereja juga. Lemah sekali pemahaman kristologi. Jadi Yesus itu kenapa disebut Tuhan dan sebagainya, lemah sekali. Dan tentu saja praksis ritual Kristen yang monoton itu membantu banyak orang Kristen, anak-anak muda, kebosanan ya, sehingga mereka tidak menemukan alasan untuk bergereja. Ini adalah sebuah otokritik kepada gereja atau para pemimpin agama. Dan kalau sudah begitu, wawasan terhadap agama lain juga lemah dan akhirnya mudah sekali digoyang, diombang-ambingkan. Menurut teman-teman gimana? Ya. Nah, karena itu saya mengajak di video kali ini kita akan sama-sama bongkar, ya. Kita bongkar trik menggoyang iman Kristen ini. Dari pertama sekali, tentu saja kalau dari urutan-urutan yang saya berikan tadi teman-teman, kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana pembahasan Allah Trinitas. Ini menunjukkan ketidakmampuan Doni dan orang Kristen itu memahami Trinitas itu seperti apa. Pertama-tama saya ingin katakan kita jangan mau didikte oleh perspektif Muslim yang adalah tauhid ketat, ya. Maksudnya tauhid ketat itu adalah la ilaha illallah, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah. Cuman hanya satu saja, satu secara numerik atau tauhid. Nah, orang Kristen seringkali didikte oleh orang-orang atau pemahaman Muslim tentang tauhid ini. Dan kita kemudian mengatakan Tuhan kita tuh cuman satu numerik seperti perspektif tauhid atau perspektif Muslim. Which is salah banget. Kalau kita lihat bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya ada sebuah keunikan sifat Allah yang esa.
atau Allah yang esa, ya. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata yang dipakai adalah kata Ehad, ya. Ehad atau satu di situ itu berasal dari kata Ibrani yang judulnya Ehad, which is Ehad ini sendiri artinya adalah seperti tali simpul atau tali itu, teman-teman perhatikan ilustrasi di depan. Tali ini disimpulkan menjadi satu. Jadi ini adalah gabungan dari tali-tali yang kecil digabung jadi satu, itu menjadi satu tali tambang. Jadi arti ehad atau keunikan sifat Allah di dalam iman Kristen itu adalah satu kesatuan. Tuhannya Kristen itu satu kesatuan. Ya, bukan satu unit seperti pemahaman kawan-kawan Muslim. Tauhid satu unit. Enggak, orang Kristen itu Tuhannya satu kesatuan. Nah, biasanya kalau udah sampai sini, keberatan dari kaum Muslim itu apa? Keberatannya tuh begini. Ya, kalau begitu Kristen menyembah banyak Tuhan dong. Kristen itu pagan, Kristen itu adalah politeistik. Nah, biasanya kayak begini mesti gini. Jangan kegeeran dan jangan menganggap diri udah paling benar ya. Trinitas itu bukan politeisme. Jelas Trinitas bukan politeisme. Kenapa? Karena politeisme atau penyembah berhala, politeisme dewa dan dewi ini, mereka menyembah dewa dan dewi yang seperti manusia, yang suka bersaing, bertikai, lain kubu, berantem satu dengan yang lain. Jadi dewa dan dewi ini adalah pribadi-pribadi yang sifatnya terpisah, terlepas satu sama lain dalam kubu-kubu. Ya, jadi mereka bisa saling berantem, entar mereka baikan, entar mereka berantem, kayak begitu. Sedangkan kekristenan itu tidak pernah mengartikulasikan Allah Trinitas seperti itu. 3 pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak pernah bertentangan di dalam mereka. Tidak pernah bertentangan. Mereka tidak seperti dewa dan dewi Yunani, sehingga jelas-jelas Trinitas itu bukan politeisme. Ya, gitu kan ya. Nah, kalau begitu kesatuan apa maksudnya? Saya kasih ayatnya ya. Allah itu adalah satu kesatuan. Misalnya pengajaran Yesus mengatakan dalam Matius 19:5 dan 6, Yesus mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Pertanyaan saya adalah, kalau begitu orang tua kita itu 2 apa 1? 2 dan 1. 2 orang dan 1 kesatuan. Nah, ini adalah hal yang sama. Ketika kita melihat ketika Yesus berdoa di Getsemani, aku memberikan pada mereka kemuliaan yang engkau, yaitu Allah Bapa, berikan kepadaku. Supaya mereka, ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Orang Kristen itu menjadi satu. Menjadi satu, loh kok bisa menjadi satu? Maksudnya adalah sama seperti kita adalah satu. Yesus mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Maksudnya satunya itu apa? Satu kesatuan. Karena itu, orang Kristen jangan mudah didikte-dikte oleh perspektif yang bukan Kristen. Karena orang Kristen punya perspektif yang eksklusif. Ya. Orang Kristen itu punya perspektif yang eksklusif. Ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Saya pikir ini adalah satu hal yang menarik ya untuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana dengan istilah anak Allah? Ya. Istilah anak Allah ini adalah sebuah istilah yang sangat unik sekali. Karena ini adalah eksklusif di dalam kekristenan. Kita akan menemukan bagaimana disebutkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya, betul kata Doni, Yesus Kristus itu memang anak Allah. Nah, cuman dalam statement anak Allah ini biasanya para mereka ini, itu mereka suka membelokkan arti anak Allah itu disebut sebagai atau sebutan untuk utusan, nabi, anak-anak Allah. Nah, mari kita gini aja deh.
kita ambil aja perspektif dari orang pada waktu itu yang mendengarkan Yesus ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Markus pasal 14 ayat 61-64, di situ imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah ya? Yesus mengatakan, akulah dia. Yesus mengakui bahwa dialah anak dari yang terpuji. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Pertanyaan kita begini, kenapa imam besar ini ngamuk? Imam besar ngamuk karena jelas. Karena Yesus itu ngomong bukan pada sebuah statement netral. Kalau Yesus menyebut dirinya itu cuma manusia biasa, nabi, tidak ada alasan untuk imam besar ngamuk. Kenapa? Ya biasa aja. Tapi kenapa imam besar mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah? Jawabannya cuma satu. Karena dengan mengatakan dirinya sebagai anak Allah, dia sedang mengatakan dia mewarisi hakikat yang sama dengan Allah. Jadi Yesus itu sebenarnya menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau teman-teman belajar peristiwa Yesus dibaptis, di situ ada Yesus yang keluar dari air, lalu kemudian ada Roh Kudus yang turun dan ada perkataan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam budaya Yahudi harus ada dua saksi. Dan dua saksi itu ketika Yesus dibaptis diwakili oleh Roh Kudus dan Allah Bapa. Di dalam peristiwa transfigurasi di bukit, Yesus itu berubah wujudnya. Dan kemudian muncul disebutkan Musa dan Elia. Dua saksi lagi. Nah ini menunjukkan bagaimana keberadaan Yesus itu adalah keilahiannya itu dimunculkan dan disaksikan menjadi satu standar bukti. Nah ini adalah satu hal yang seringkali seperti Doni, saudara kita tadi itu tidak bisa paham. Dan tentu saja kita sangat menyesalkan ya. Kita menyesalkan bahwa mereka ini tidak bisa paham, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan pengajaran Kristen. Sehingga mereka mudah sekali kemudian didangkalkan, mereka mudah sekali digoyangkan imannya dan akhirnya mereka pindah server. Nah menurut saya teman-teman, bagaimana dengan komentar teman-teman semua? Apa pendapat teman-teman? Ketika saya katakan ini trik menggoyang orang Kristen, apakah ada di antara teman-teman setuju? Kalau Anda setuju, silakan Anda tuliskan komentarnya di bawah. Ataukah ada di antara teman-teman punya pengalaman seperti ini, digoyang juga oleh orang non-Kristen untuk pindah server? Silakan tuliskan pengalaman teman-teman di bawah. Tapi kalau ada di antara teman-teman merasa bahwa, wah ini adalah satu hal yang baru buat saya, silakan juga tuliskan komentarmu. Dan ya saya kira live saya sampai, bukan live, premier saya sampai di sini saja teman-teman ya. Karena saya besok harus berangkat lagi ke sebuah pulau yang lain. Saya berharap semoga tayangan kali ini mencerdaskan teman-teman semua. Doakan Tuhan berikan kesehatan selalu. Dan doakan juga supaya pelayanan ini tetap jadi berkat. Semoga teman-teman dikuatkan terus di dalam kasih Kristus dalam berbagai hal yang engkau hadapi hari ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, so make it simple and make it meaningful. So, may God bless you, teman-teman semua.